Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita patut menaikkan pujian syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala anugerah dan kasih-Nya yang sudah memperkenankan kita, sehingga pada hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki puncak kesengsaraan Tuhan Yesus, yakni kita memperingati Jumat Agung sebagai kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa saudara dan saya, bahkan seisi dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan di hari yang suci ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita mohon urapan kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi kita agar dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Suci, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus yang sudah menghimpun kami sekalian di hari yang suci ini, pada Jumat Agung ini, kami rindu selaku umat-Mu untuk membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman. Namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu, biarlah kekuatan Roh Kudus memperlengkapi kami semua agar dapat memahami kehendak-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Demikian pula hamba-Mu, biar Engkau urapi dari kuasa, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, agar dengan kekuatan Roh Kudus itu kebenaran firman-Mu mengalir, tersampaikan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada Jumat Agung ini terambil dari Kitab Injil menurut Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.' Jawab Pilatus, 'Apa yang kutulis tetap tertulis.' Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya.' Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu,
inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Saudara-saudara, seluruh warga Gereja Protestan Indonesia Donggala, baik para pelayan maupun jemaat, patut kita menaikkan syukur, pujian, dan hormat kita kepada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dan atas tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, jika selama ini 7 minggu berturut-turut kita boleh menghayati, memperingati minggu sengsara Tuhan Yesus, namun kini kita kembali dan menghayati puncak daripada kesengsaraan dan penderitaan Yesus tersebut melalui kematiannya di kayu salib. Di hari yang suci ini, saudara-saudara, biasa disebut dengan Jumat Agung, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Good Friday. Nah, mengapa disebut sebagai Jumat Agung? Saudaraku, letak keagungannya bukan pada hari itu sendiri, supaya setiap orang Kristen mensakralkan, dan supaya setiap orang Kristen mengkeramatkan hari Jumat itu. Bukan demikian, saudara-saudaraku. Namun letak keagungannya adalah pada tindakan Allah yang telah berkarya dengan sempurna, mengorbankan putra tunggalnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian pula sangat ironis kita menemukan di sini masa yang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Padahal saudara-saudaraku, beberapa hari yang lalu sebelum peristiwa penyaliban, mereka itu juga yang berkata, ketika Tuhan Yesus mau memasuki kota Yerusalem mengendarai seekor keledai, Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud. Mereka menyambut dengan penuh antusias. Tetapi kenapa sekarang ini justru mereka kembali yang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Nah, saudaraku, ini menandakan bahwa manusia tidak ada yang konsisten. Ketika segala keinginan dan kepentingannya sudah tidak terjawab lagi, ia gampang mengkhianati apa yang menjadi janji-janji dan kata-katanya. Demikianlah sangat ironis sekali apa yang dialami oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah mendapatkan vonis hukuman mati, Yesus harus menjalani hukum salib, hukum yang terberat pada masa itu, yang sebenarnya hanya dikhususkan bagi para penjahat dan para pelaku kejahatan yang tidak bisa ditolerir, atau orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat besar dan dipandang berbahaya oleh negara. Yesus memikul salibnya menuju Bukit Tengkorak. Walaupun sebenarnya dari segi fisik, secara jasmani Yesus sangat lemah. Setelah semalam-malaman ia sama sekali tidak tidur, ia disesah dengan amat sangat, dan kini harus dipaksa memikul salib yang sangat berat. Jadi wajar, saudaraku, kalau Yesus secara fisik tidak mampu untuk memikul salib itu. Tidak ada alasan yang dapat ditemukan untuk mempersalahkan Yesus sehingga mendapat vonis mati. Tetapi menariknya, saudara-saudara, Yesus menjalani semua ini dengan sukarela, karena dia tahu ia melaksanakan misi besar Allah, walaupun prosesnya tidak benar. Kita melihat di sini karya Allah yang terbesar di dalam sejarah melalui pengorbanan Kristus. Saudara-saudara, di sanalah di atas salib itu kita melihat, dan kalau seandainya saudara dan saya berada di tempat itu, mungkin kita akan bukan hanya akan merasakan
iba yang begitu dalam, tetapi kita akan menangis dan meneteskan air mata karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bagi saudara dan saya. Sehingga tidak heran kalau dikatakan di dalam teks pembacaan kita tadi, dengan perasaan yang sangat sedih, Maria ibu Yesus memandang kepada putranya, dan Yesus pun menyambut dengan perkataan, "Ibu, inilah anakmu." Demikian pula ia memandang kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah ibumu." Yesus mau menitipkan pesan pada murid-muridnya supaya mereka merawat ibunya, karena dia adalah ibu mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di atas salib Yesus dikatakan di dalam teks kita terpasang satu tulisan dalam 3 bahasa, baik dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani. "Inilah Raja orang Yahudi." Dan tulisan itu sempat mendapat protes dari tua-tua Israel, dari ahli-ahli Taurat. Tetapi Pilatus tetap dan bersikukuh pada keputusan, "Apa yang kutulis tetaplah tertulis." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah mau menunjukkan bahwa Yesus yang benar-benar mengalami suatu peristiwa yang luar biasa di atas kayu salib, yang sebenarnya kitalah umat manusia yang berdosa yang digantung di atas kayu salib itu, tetapi semua itu ditanggungkan Allah pada dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selaku manusia biasa, Yesus memang merasakan kelemahan-kelemahan, sehingga di dalam salib itu juga ia berkata, "Aku haus." Saudaraku, kita bisa membayangkan siapapun di antara kita selaku manusia, karena kita ini daging, kita tentu akan merasakan kehausan. Yesus yang merasakan keletihan dan kehausan pun berteriak, "Aku haus." Namun sangat miris sekali, Yesus diberikan anggur asam, saudara-saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para prajurit dan orang-orang yang menyesah dia, yang membawa dia pada tiang gantungan di atas kayu salib itu sungguh berdosa. Tetapi Yesus menghadapi semua ini di dalam ketabahan. Kita ingat bagaimana di dalam versi penulis Injil Sinoptis, bahkan Yesus berkata dari atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Yesus masih tetap mengampuni. Nah, oleh karena itu, siapa yang tidak akan tergerak hatinya setiap kali kita memandang salib, mengingatkan kita akan sejarah iman yang berlangsung sekali untuk selama-lamanya. Sungguh Yesus telah melakukan semua itu di dalam ketulusan. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya Yesus menamatkan pekerjaannya untuk membawa misi Allah di tengah-tengah dunia ini dengan berkata, "Sudah selesai." Artinya sempurna dan genap yang telah dilakukan. Misi Allah telah dikerjakannya dengan baik. Ia telah melaksanakan apa yang menjadi rencana besar Allah di dalam karya penebusan dosa. Lalu bagi kita, orang-orang yang percaya dan selaku warga Gereja Protestan Indonesia Donggala, apa arti penyaliban itu? Bagi kita, salib bukannya sekedar peristiwa sejarah di masa lalu, saudara. Bukan pula sekedar pemenuhan janji dari nubuat para nabi, termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nah, saudara-saudaraku, Yesus digantung di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bukan hanya sekedar pemenuhan janji itu, walaupun telah dikatakan oleh Nabi secara berulang-ulang, tetapi ini sebenarnya pula adalah wujud ketaatan Yesus pada kehendak Allah. Ketaatannya yang tulus untuk meminum cawan penderitaan itu, sehingga jadilah kehendak Bapa. Dan saudara-saudaraku, dalam istilah teologi, ketaatan Yesus ini disebut sebagai ketaatan yang sukarela. Orang selalu taat, tetapi belum tentu dengan kesukarelaan dan di dalam ketulusan. Tetapi ketaatan Yesus untuk mati di kayu salib adalah ketaatan yang sukarela dan dengan tulus hati, saudara-saudaraku. Nah, oleh karena itu, makna penyaliban itu kiranya menjadi perenungan bagi kita selaku warga gereja.
Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saudara, melalui salib, korban yang sempurna telah dikerjakan Allah dengan tuntas. Hutang dosa telah dibayar lunas. Dalam teologi korban, saudara-saudara, memang setiap kali akan dilakukan penebusan salah dan korban penghapus dosa, maka ternak akan disembelih oleh imam, lalu kemudian darahnya dicurahkan. Tetapi kita melihat di sini, saudara-saudaraku, Yesus menggantikan persembahan-persembahan dalam konteks perjanjian lama tersebut, bukan lagi dengan darah ternak, baik lembu ataupun domba, tetapi yang dia curahkan dan dia korbankan adalah darahnya sendiri, saudara-saudaraku, sebagai korban penebusan. Dan ini merupakan korban yang suci. Lalu kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, salib itu sebenarnya adalah wujud cinta kasih Allah dan lambang pengorbanan serta lambang pengampunan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita merayakan Jumat Agung ini dengan penuh penghayatan yang sungguh. Karena di dalam salib itu, saudaraku, Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih yang tulus, tetapi juga pengampunan, agar kita selaku warga GPID bisa mengampuni diri kita sendiri, mengampuni suami kita, mengampuni istri kita, mengampuni anak-anak kita, mengampuni semua orang, sehingga setiap kita dan setiap keluarga kita akan memancarkan terang. Maka dengan cara demikian, perayaan Jumat Agung ini tidak akan menjadi sia-sia, bahkan akan terus menjadi penghayatan iman yang akan membawa perubahan demi perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.